Kemarin, gue baru aja ngadain sebuah webinar, dan webinar itu gue bisa bilang lumayan high ticket. Jadi dia bukan, apa sih itu low ticket, apa sih high ticket? Karena banyak yang sering nanya. Jadi high ticket adalah ketika lo jualan produk yang cukup mahal, dan lo dapatnya juga lebih banyak. Oke, dan lo jualan lebih sedikit. Oke, jadi kalau lo jualan high ticket, let's say lo jualan produk harga 50.000. Dan yang low ticket, itu lo jualan misalkan 20.000. Ya walaupun nggak low ticket banget sih, tapi kayak you get the point. Untuk 20.000 ini, buat dapat 50.000, dia harus jualan ke dua orang. Ya, kalau yang 50.000, dua orang dia dapat 100.000. Oke, itu jauh banget bedanya. Nah, kemarin gue baru aja ngadain sebuah webinar dari personal branding gue, itu tentang public speaking, dan harganya lumayan high ticket, itu di harga 50.000, dan lo tau gak? Ada 20 orang. Kenapa 20 orang doang, Bang? Kayak berarti lo nggak laku gitu kan webinar lo. Of course, laku total. Jadi laku habis. Tapi gue buka hanya untuk 20 orang. Karena ini adalah triknya. Oh, jadi Bang, maksudnya triknya gimana? Nah, ini cara gue bikin webinar gue laku. Nah, jadi fun fact, promosi webinar gue itu cuma dari Instagram story doang. Gue kayak literally posting story dan langsung gue dapet 1 juta rupiah. Kayak gue tweet satu dan gue langsung dapat 1 juta. Kayak kalau lo nggak percaya, gue kasih unjuk buktinya di sini juga, sekarang juga. Oke, ini 17 orang yang daftar dari Google Form-nya, dan ada 3 orang lagi nanti yang daftar di luar ini, di WhatsApp. Tapi gue kasih bukti screenshotnya ini buat apa? Untuk gue pamer kah? Enggak. Tapi gue buat ngasih unjuk bahwa benar-benar it's work. It's totally work. Ini benar-benar, ini funnel yang ibaratnya bakal bikin lo kaya raya kalau lo seorang content creator. Oke, ini adalah the power of personal branding. Nah, sekarang gue bakal ngasih tahu gimana caranya gue bisa ngasilin duit segini, ya, satu kali posting doang di story. Gimana caranya? How? Oke, so cukup simpel caranya. Jadi sebelumnya gue kan jualan webinar, betul? Oke, clear ya, gue jualan webinar. Harganya 50.000. Oke, sekarang kalau lo tahu dalam konsep bisnis ada yang namanya itu webinar, itu kan produknya, tapi lo perlu yang namanya leads magnet untuk dapetin pembeli. Hah? Apa nih maksudnya? Oke, contoh ya. Misalkan lo pernah nggak ke refleksiologi? Oke. Dia jualan full massage. Oke, dia full pijit seluruh badan. Harganya misalkan 300.000. Oke. Lo tau gak kenapa dia ngasih gratis? Biasanya pada umumnya refleksologi itu ada gratis yang namanya refleksi. 30 menit. Free. Oke, jadi mereka kayak dipijit kakinya doang. Oke, lo tau gak kenapa? Karena let's say, kalau gue nanya ke orang gitu kan, lo mau beli webinar gue gak? Harganya 50.000. Belum tahu sih. Tapi kalau misalkan gue bilang ke orang, lo mau gak mini course gratis cara pembukaan presentasi yang dijamin gak bakal gagal dan bakal bikin lo kelihatan lebih unik dibandingkan 20 peserta lainnya atau satu kelas lo. Full gratis. Dan ini terbatas hanya bagi 50 orang. Di situ, pasti orang bakal kayak, hah? Ya mau lah. Ya, kenapa enggak? Ya walaupun gue gak tonton mungkin, tapi pasti kita kayak, oh ya mau lah. Kalau orang yang mau belajar beneran mau, pasti. Oke. Dari situ kita bisa bilang bahwa kemungkinan besar orang yang mau di gratis itu jauh lebih banyak daripada yang bayar. Oke, dapet ya. Lo langsung bayar buat produknya belum tentu mau. Tapi kalau dikasih gratis dulu, mungkin mau. Oke. Sekarang, gue bakal kasih unjuk story-nya di sini dulu. Oke, jadi keep in mind tadi yang produk gratis dulu. Di sini, di story-nya, gue awalin beberapa slide pertama dengan ngasih leads magnet. Leads magnet itu apa, Bang? Leads magnet adalah yang buat produk gratisannya. Oke. Jadi leads magnetnya, kan di webinar gue ngebahas tentang public speaking, 7-day mastery. Oke, jadi ngelatih public speaking 7 hari ke depan. Ya. Sekarang, dalam public speaking, dalam latihan presentasi, ada masalah-masalah yang harus gue kelarin bagi teman-teman gue yang ikut. Ya kan? Ada pembukaannya, ada cara ngejaga perhatian orang pas lagi presentasi, cara penutupannya gimana, dan cara menjawab pertanyaan. Oke, dapat ya? Jadi ada beberapa masalah yang harus gue kelarin buat mereka pandai public speaking. Nah, 4 ini kan gue bahas di webinar gue sebagai solusinya. Betul? Betul. Jadi, gue bahas sebagai solusinya. Oke. Sekarang, gue pengen bikin leads magnet. Ini banyak yang sering nanya, Bang, gimana caranya gue bikin leads magnet?
Simple. Dari 4 masalah ini, lo ambil satu masalah, jadiin itu produk khusus satu, dan produk ini lo kasih gratis ke orang-orang. Oke, di sini gue tuh waktu itu bikin kelas yang namanya, bukan kelas, gue bikin video, gue sebut namanya mini course, 3 cara pembukaan presentasi full dengan power, yang bikin orang langsung stop ngobrol, dan ngedengerin apa yang bakal lo omongin. Kalau lo lihat, gue ngebahas tentang cara pembukaan presentasi. Oke, so gue bikin story-nya waktu itu. Bagi yang mau, boleh ya. Oke. Banyak yang klik, saya mau. Oke, di bio gue, di Instagram gue. So, gue share. Ya udah, maksud gue, gue diemin gitu, terus buat apa gue bikin kan. Gue share ke mereka, dan gue bilang ke mereka bahwa, nih produknya, mini course-nya. Oke, so mereka klik, dan mereka tonton video itu. Dan ternyata, ini juga penting, ternyata produk gratisan aja bagusnya minta ampun. Gue bener-bener sampai bikin drama, gue mungkin bakal taruh di sini juga. Gue sampai bikin drama. Gimana caranya lo bisa ngelakuin apa yang gue kasih tahu pas presentasi. Jadi mereka ada gambaran. Oke, gini ngelakuinnya. Oke, gue sampai bikin drama, sampai gue bikin visual efek lah, grafik dan apa segala macam. Semua gue taruh di sana. Bener-bener produknya itu kayak video yang diedit profesional. Oke. Dari sana, ketika orang nonton, mereka bakal ngerasa, oh, gue tahu nih 3 cara pembukaan presentasi. Tapi dari 3 sana, bakal muncul sebuah problem baru. Oke, mereka bisa pembukaan presentasi, tapi gimana caranya mereka ngejalanin presentasi mereka sesudah pembukaan? Oh, masalah baru. Dari sanalah mereka akhirnya balik ke funnel gue, di yang bagian public speaking, yang story funnel yang gue bilang. Di story itu, sesudah gue kasih gratisannya ke orang-orang, dan mereka ngerasa kayak, gue masih ada masalah presentasi berarti, karena gue nggak tahu caranya menjaga perhatian audiens. Oke. Terus dia buka story gue, ya kan? Dan ini slide-nya gue bakal kasih unjuk di layar juga. Dan jika setelah webinar, dan lo jalanin framework yang gue berikan, lo nggak, satu, dapat nilai A setiap kali presentasi. Yang kedua, closing klien prospekan lo setelah selesai presentasi. Yang ketiga, dapat tepuk tangan dari audiens satu ruangan di akhir presentasi lo. Yang keempat, bikin teman sebangku percaya presentasi lo sebagus itu. Dan yang kelima, presentasi tanpa tremor, keringat dingin, dan gugup. Gue bakal balikin 100% charge fee-nya dan ngelatih sampai lo lancar presentasi sesuai promise di atas. Promise apa sih? Janji di atas. Oke. So, tolong dipahamin baik-baik banget. Di sini ada beberapa komponen yang gue pakai. Tadi orang udah balik ke story gue, dan mereka itu ngerasa bahwa, oke, gue ibaratnya punya masalah bang. Gue udah tahu cara pembukaan presentasinya, tapi gue nggak tahu cara ngejalanin presentasi gue sampai akhir. Dan mereka ngeliat ini. Janjinya tuh banyak banget. Satu, dapat nilai A setiap kali lo selesai presentasi. Kedua, closing klien prospekan. Basically ini dreams. Ini 1-5 ini adalah dreams. Ini adalah mimpi yang mereka pengen capai. Ya. Bang, cara bikin benefit ini kayak gini gimana bang? Cara gue bikin sebuah janjinya tuh gimana bang? Satu, lo harus cari yang dari achievement. Apa yang bakal mereka raih kalau mereka dengerin webinar lo. Di sini gue masukin dapat nilai A. Itu yang pertama. Yang kedua, closing klien prospekan lo itu achievement juga. Dan yang ketiga, dan yang keempat, dapat tepuk tangan sama bikin teman sebangku percaya, itu adalah bukan dreams, tapi lebih ke arah, sebenarnya lebih, ya itu dreams, tapi lebih ke arah, oh, ini adalah reaksi dari orang ketika lo berhasil mencapai dreams lo. Oke, jadi kalau dalam bahasa Indonesia adalah apa kata orang. So, buat gue, copywriting yang ibaratnya bagus adalah ketika lo bisa menggambarkan secara vivid, secara jelas, apa kata orang kalau mereka, mereka itu siapa? Potensi market lu yang bakal beli produk lu, yaitu merekanya ya, berarti konsumen lu, ya kan? Apa kata teman-teman konsumen lu kalau dia berhasil nerapin produk lu? Itu copywriting, ya. Gue masukin nih, dapat tepuk tangan dari audiens satu ruangan di akhir presentasi lu, dan bikin teman sebangku percaya presentasi lu sebagus itu. Oke, itu adalah dreams-nya. Oke, dari perspektif orang lain. Kalau yang 1-2 dari mereka, 3 dan 4 dari orang lain. Oke, gue saranin lo bikin 5. Bagi para content creator, gue saranin lo bikin 5. 5 benefit ini. Oke. Yang kelima, itu adalah presentasi tanpa ngerasa tremor, keringat dingin, dan gugup. Nah, ini adalah problemnya.
Jadi gue nge-state bahwa, kalau lu punya problem ini, dan lu ngikutin produk gue, ya kan, lu bakal dapet ini. Jadi, lu bakal nyelesain problem lu. Problemnya apa, Bang? Problemnya, setelah gue analisa, ini namanya market research, gue sering baca-bacain komen, banyak yang bilang kayak, gue sering presentasi, tapi gue ngerasa tremor, keringat dingin sama gugup. Ya, gue masukin. Kalau lu ngikutin produk gue, lo bakal bisa presentasi tanpa ngerasa tremor, keringat dingin, dan juga gugup saat presentasi. So, lo dapet poin ya. Jadi ibaratnya, gue benar-benar ngejual produk berdasarkan 3 hal. Satu, apa yang mereka achieve. Kedua, berdasarkan ibaratnya reaksi orang lain. Yang ketiga adalah masalah apa yang mereka selesaikan. Yang paling power move-nya lagi adalah di bagian bawahnya. Gue masukin, gue bakal balikin 100% charge fee-nya dan ngelatih lo sampai lancar presentasi sesuai promise di atas. Jadi kalau misalnya ada yang sampai bilang ke gue kayak, Bang, gue nggak ngerasa kayaknya nggak ada value-nya deh, Bang, webinar lo. Oke, kasih tahu gue nggak ngerasa ada value-nya. Gue langsung balikin duit lo full saat itu juga dan ngelatih lo sampai lo lancar presentasi. Bang, kalau semua murid balikin duit gue, Bang, minta balikin duit gitu kan, kayak itu gimana, Bang? Sorry. Dari yang gue rasain ya, dari kemarin webinar gue, dari 20 orang, satu pun gak ada yang minta balik. Bahkan satu pun gak ada yang minta balik, dan malah banyak yang respon positif. Gila, ini berdaging banget. Oke, jadi lo bener-bener harus bikin produk lo sebagus itu, sampai lo bisa menjamin, kalau lo gak ngerasa bervalue, gue balikin duit lo full. Lo harus bagusin produk lo bagus banget, kayak bener-bener bagus banget. Lo nggak bisa yang sekedar kayak bagus aja, tapi bagus banget. Bagus banget itu gimana sih, Kak? Bagus banget adalah ketika lo bener-bener ngejelasin banyak banget informasi, gak yang informasi generik doang. Kedua, lo kasih bonus-bonus. Dan yang ketiga, lo juga kasih actionable step-nya itu apa? Apa yang bisa mereka langsung terapkan saat itu juga. Jadi jangan cuma ngebahas teori doang, tapi juga lo ngebahas actionable step-nya itu apa? Apa yang bisa orang tuh implementasikan. Jangan pelit ilmu. Banyak, gue sering banget ngeliat orang kayak, lo jualan produk webinar, itu namanya low ticketnya, dan di akhir lo bilang, kalau lo mau dapat yang lebih banyak lagi, ini gue baru ngebahas 20%, 80% informasinya lo bisa ngikutin dari kursus gue di website gue. Orang udah bayar webinar lo, coy. Orang mengharapkan produk yang gila-gilaan, value yang banyak banget. Kalau lo masih minta bayaran setelah orang, itu buat gue gak make sense. Karena maksud gue ngelihat kompetitor gue, itu ngelakuin webinar dengan harga 500 ribuan, 200 ribuan, dan informasi yang dibahas, itu bahkan gak sampai yang sebanyak gue. Gue kayak, gue jualan segini kemurahan gak sih? Tapi it's better untuk jualan kemurahan, dan value-nya banyak banget, sampai orang mikir kayak, wow, next webinar gue mau ikut lagi, ke dia. So, lu harus cari titik itu. Karena buat gue, marketing adalah bagaimana lu mempromosikan produk yang bagus. Kalau produk lu bagus, lu nggak perlu marketing. Orang bakal marketing buat lu. Tapi kalau produk lu yang BB aja, I think orang nggak ada yang mau beli. Bahkan dengan marketing yang bagus. Jadi, again, ini harus kembali ke produknya. Gue baru aja mau launch kursus. Dan ini materinya yang gue bahas. Ini banyaknya minta ampun, dan kursus gue cuma harga 75.000 doang. Gue bikin materi kayak gini, yang gue beli dari kursus University of Pennsylvania, itu gue beli harganya 1 juta. Kursusnya. Gue jual 75.000. Jadi, you get the point lah. Produknya bagusin dulu. Ya. Sekarang, slide selanjutnya. Ini kan story funnel. Jadi, maksudnya kayak, story funnel itu apa? Tadi yang gue bilang, pertama leads magnet. Terus mereka udah nonton video itu, video mini kursnya. Mereka balik ke Instagram gue, dan mereka ngelihat story yang pertama tadi lagi. Story yang ini nih. Ya. Terus story yang kedua, itu gue masukin, dan jika lo daftar hari ini, lo bakal mendapatkan bonus. Nah, ini urgency. Jadi, gue dulu pengalaman gue adalah, iya Kak, nanti saya daftar ya. Nantinya itu berarti tahun depan. Jadi, lo bikin mereka daftar hari itu juga. So, lo bakal bilang, di sini gue ngelakuin urgency untuk mereka daftar hari itu juga. Dengan cara, jika lo daftar hari ini, lo bakal mendapatkan bonus 5 template PPT yang berbeda. Again, ini nyelesain masalah juga. Karena ketika mereka dengerin presentasi gue, mereka bakal mikir, gimana cara gue bisa dapat
PPT-nya. Kayak gimana cara gue bikin PPT yang bagus? Oke, kalau gitu gue kasih 5 template PPT yang berbeda. Fair gak? Fair. Ya dong, kenapa nggak fair? Iya kan? Gue nyelesain masalah mini lo. Oke, masalah mininya adalah mereka bingung bikin PPT. Oke, ini template PPT-nya. Yang kedua, one-on-one coaching satu session. Ini one-on-one coaching session, ibaratnya harganya satu sesi 100.000. Dan gue masukin di sini. Ya. Ini kenapa bang? Ini adalah untuk, kenapa gue kasih harga? Karena kan gue bilang, produk webinar gue kan 50.000. Sedangkan one-on-one coaching session gue, itu harganya 100.000 per sesi. Jadi orang bakal ngerasa kayak, gue beli 50.000, tapi gue dapat value tambahan ini. Ya worth it dong. Oke, jadi lo harus kasih tahu value-nya itu berapa per sesinya. Kalau di sini gue bilang one-on-one coaching session, untuk apa bang? Karena gue belum launching one-on-one coaching session ya, tapi gue butuh buat testimoni, makanya gue masukin sekalian. Oke. Terus yang ketiga adalah free seat webinar berikutnya dengan topik ini rahasia gue ngasilin jutaan rupiah dari personal branding. Ini gue bakal ngadain, by the way, webinar di tanggal, I think 5 Juli tahun 2024. Itu hari Sabtu, harganya 50.000 per seat. Jadi kalau misalnya lo mau join juga dari video ini, silakan. Gue bakal bongkar semua cara gue sampai bisa ngasilin 2,5 juta rupiah dari satu brand doang. Ada yang sampai 6 juta per brand. Gue bakal bongkar di sana. So kalau lo mau join, lo boleh ikut nanti tanggal 5 Juli. Oke, gue bakal bongkar semua di sana. 50.000 doang. Value-nya kayak harga kursus 5 jutaan. Gue jamin. Kalau lo nggak ngerasa fair, lo nggak ngerasa kayak gue nggak mau lah kayak gini mah. Kayak kurang bagus deh topiknya. Ya udah, gue balikin duit lo full. Gue jamin, gue janji. Lo minta, langsung gue balikin. Ya, tapi ini gue masukin juga di bonus. Jadi orang-orang yang ikut webinar gue di yang kemarin, yang public speaking, mereka bakal dapat free seat di webinar ini juga. So harganya gue tulis juga nih, ya kan, 50.000 per seat. Jadi orang ngerasa kayak, oke, ini lebih worth it. Gue bayar 50.000, dapat satu webinar. Kedua, dapat webinar lagi, harganya 50.000 lagi. Dan yang ketiga, dapat one-on-one coaching session. 100.000 per sesi. Ya, itu udah worth it lah ya. Gue tambahin lagi di situ, di yang free seat webinar. Dan yang terakhir adalah ebook 3 instant and effective actionable step to get rid of anxiety before presentation. Jadi ini ebook 3 cara instan dan efektif gimana caranya menghilangkan anxiety sebelum presentasi. Nah, ini juga menjadi sebuah solusi dari masalah. Karena orang sering ngalamin masalahnya gini. Pas mereka mau presentasi, mereka ngerasa kayak, cemas sih gue, cemas. Serangan gitu kan. Maksudnya kayak anxiety, social anxiety. Gue kasih ebooknya juga. Jadi, ingat ya, bonus-bonus ini adalah harus berhubungan dengan masalah yang lo bakal kelarin. Contoh webinar lo, itu ada 5 masalah. Ada masalah-masalah mini bahkan. Masalah 1A, 1B, 1C. 2A, 2B, 2C. Nah, lo bonusnya lo kasih dari masalah yang 1A. Terus 2C. Contoh yang 5 template PPT, itu kan gue nyelesain masalah. Kan? Ebook yang 3 instant and effective actionable step itu juga nyelesain masalah sebelum dia mulai presentasi. Oke, jadi benar-benar relevan. Ya. Nah sekarang next slide, gue juga bilang di situ ada urgency lagi. Selain bonus-bonus itu, gue juga bilang, by the way, gue cuma buka bagi 20 orang doang. Itu juga kayak tekanan gitu kan. Kayak, kalau lo mau 20 orang doang. Sekarang udah ada berapa orang? Oke, jadi you get the point. Dan gue kasih di sini, itu ada semacam polling gitu kan. Mau dong, mau kak, mau daftar kak gitu kan. Yang ngeklik di situ, gue tinggal kirimin link G-form-nya, dan mereka daftar nanti di G-form. Keep in mind, ya. Ini nggak ada website sama sekali. Semua orang bisa bikin G-form. Semua orang bisa bikin konten, semua orang bisa bikin produk. Jadi kayak gue ngerasa, kalau lo bisa ngelakuin ini, yang gimana gue juga bisa, pasti lo bisa memboost karir lo banget dari cara webinar ini doang. Oke, so paling itu aja dari gue. Thank you so much untuk hari ini. Gue percaya kalian semua dapat dari Instagram harusnya, Poila Enterprise. Gue bakal sharing lebih banyak nanti di sana. Cuman so far itulah cara gue ngasilin 1 juta rupiah dari satu story doang di Instagram gue.